Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan satu tema tentang membangun karakter. Kalau kita lihat kondisi saat ini, bicara masalah karakter menjadi masih cukup relevan. Menurut Purwo Darminto, karakter berarti tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Karakter merupakan bentukan ataupun tempaan lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Karakter seseorang biasanya akan sejalan dengan perilakunya. Bila seseorang selalu melakukan aktivitas yang baik, sopan dalam bicara, suka menolong, ataupun menghargai sesama, maka kemungkinan besar karakter orang tersebut juga baik. Sedangkan membangun karakter tujuannya adalah agar kita semua menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Untuk tataran yang luas, membangun karakter dikatakan sebagai upaya membangun dan meningkatkan peradaban bangsa. Peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Dan penting untuk kita pahami bersama bahwa nilai-nilai pembentuk karakter bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Selanjutnya saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk sejenak menyimak tentang dahsyatnya karakter menurut para pesohor dunia. Di antaranya adalah tokoh nasional kita, Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam bukunya Tahta untuk Rakyat, beliau mengatakan bahwa kekuatan paling dahsyat dalam kepemimpinan adalah karakter. Di masa-masa awal kemerdekaan, Sri Sultan ini pernah menyumbangkan dana sebesar 6 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru. Tentunya ini bukan main ya, 6 juta gulden waktu itu, dan setaranya berapa kalau dihitung sekarang? Kita memang melihat sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ini adalah sosok yang merakyat. Kegemaran beliau, setiap paginya itu beliau berkeliling ya, dengan menggunakan mobil dan sering membantu ibu-ibu atau orang-orang yang membutuhkan angkutan. Ada satu cerita menarik tentang Sri Sultan ini. Pada suatu saat pagi hari, mobilnya di-stop ya, oleh ibu-ibu yang ingin membawa barang-barang belanjaannya ke tempat di dekat stasiun Tugu. Kemudian beliau berhenti, ngangkat barang-barangnya, ibunya duduk di belakang, diantar ke stasiun Tugu. Begitu turun, barang-barangnya diturunkan, ibunya turun, kemudian langsung beliau meninggalkan tempat. Ibu-ibunya itu marah, ini gimana sopir itu? Belum dibayar kok sudah pergi, gitu ya, ceritanya begitu. Terus ada polisi yang mendekat. Kenapa Bu kok kayaknya sewot gitu? Enggak, itu sopirnya gimana? Saya belum bayar kok sudah pergi beliaunya. Terus Pak polisi itu bilang, Ibu tahu tadi sopirnya siapa? Ngarso Dalem itu, Sri Sultan, pingsan itu ibu-ibu bapak sekalian. Langsung pingsan itu. Nah, untung gitu ya, pingsannya bisa duduk gitu, tidak ke aspal gitu. Itu satu contoh bagaimana beliau itu mempunyai sifat yang merakyat dan mempunyai karakter yang betul-betul hebat. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, ini adalah Profesor Dr. Jacob Clay. Beliau adalah rektor di Teknisi Hughes School yang sekarang adalah ITB. Ini adalah saat ketika Bung Karno diwisuda menjadi insinyur di tahun 1926. Ketika menyerahkan ijazah, Profesor ini mengatakan kepada Bung Karno, Tuan Soekarno,
suatu saat ijazah ini bisa robek, hancur, dan hilang. Dia tak abadi. Yang ingat, tolong ingat Bung Karno, ingatlah satu-satunya yang abadi adalah karakter. Ucapan dari Profesor Jacob Clay ini betul-betul menjadi inspirasi Bung Karno, sehingga ketika beliau memimpin Republik ini, beliau selalu menekankan nation and character building. Jadi pembangunan karakter itu selalu dilakukan secara terus-menerus. Dan kita juga melihat bagaimana beliau menciptakan Pancasila melalui pidato beliau 1 Juni 1945. Dengan rendah hatinya beliau mengatakan, istilah Pancasila ini bukan saya yang menemukan, saya diberitahu teman saya. Nah sampai sekarang kita cari literatur, mencari teman Bung Karno yang menciptakan Pancasila nggak pernah ketemu. Tapi beliau sendiri yang menciptakan itu. Nah, embrio Pancasila memang berasal dari pidato beliau yang akhirnya berkembang di Piagam Jakarta 22 Juni dan akhirnya diresmikan menjadi dasar negara melalui Undang-Undang Dasar 45 itu di 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi istilah ini, Bu, Mas, karakter ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Jacob Clay dalam bukunya Bung Karno betul-betul menjadi inspirasi beliau untuk memimpin Republik Indonesia ini. Lanjut. Selanjutnya juga demikian, ada Francis Bacon, ini adalah seorang filosof, dan Bruce Lee ini tukang masak atau tukang berantem ya? Tukang berantem ini. Yang saya heran, itu ucapannya sama, persis sama, bahwa knowledge is power, but character is more. Beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan, tapi karakter lebih dari itu. Jadi karakter lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Lanjut. Ini Antonin Gregory Scalia. Ini beliau adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung Amerika. Dan saya juga baru tahu kalau masa jabatan Hakim Agung di Amerika itu 30 tahun, Bu. 30 tahun, beliau ada di saat Ronald Reagan, beliau juga masih menjadi Hakim Agung. Beliau mengatakan bahwa karakter harus menjadi fondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan. Kita sering melihat film ya di televisi, ada Captain America, musuhnya Hydra itu, musuhnya orang-orang dari bekas Hitler sana yang mampu menciptakan lethal weapon, senjata-senjata pemusnah, yang kebetulan apa yang disampaikannya hanya untuk kepentingan mereka menguasai dunia tanpa ada niat-niat positif. Sehingga betul sekali apa yang dikatakan Antonin Gregory Scalia ini, bahwa karakter harus menjadi fondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan. Tanpa karakter, akhirnya tujuan dari kecerdasan dan pengetahuan itu menjadi bias, menjadi baik. Lanjut. Ini adalah Bill Graham, katanya adalah 1 dari 10 pria paling dikagumi di dunia. Beliau mengatakan, bila kekayaan kita hilang, Anda tidak kehilangan apa-apa. Karena kalau kekayaan hilang, kita bisa cari lagi lewat bisnis survei. Tapi bila kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang. Mungkin kemampuan kita berolahraga menjadi berkurang karena sakit, tapi ini juga nggak masalah. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, kita akan kehilangan segala-galanya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana dominannya karakter dalam konteks hidup dan kehidupan. Karena tanpa karakter, ya kita mau ngomong apa lagi gitu ya. Memang agak lain di kita ini, ada yang ketahuan korupsi gitu, tapi masih bisa senyum. Ini memang hebat gitu ya. Teman-teman kita ini hebat. Tangkep, udah pakai baju orange, tapi masih mampu senyum. Ini memang kehebatan di Republik ini. Lanjut.
Presiden Amerika ini, beliau mengatakan bahwa hampir semua kita, hampir semua pria pun wanita, saya yakin dapat mengatasi kesulitan. Tapi jika engkau ingin menguji karakter seseorang, berikan kepadanya kekuasaan. Kekuasaan ini yang akhirnya bisa membuat orang itu jadi istilahnya menghancurkan ketabahan hatinya gitu ya. Karena orang kalau diberikan kekuasaan itu ada istilahnya siapa itu yang power is, jadi kekuasaan diberikan kekuasaan artinya sama dengan korupsi. Tapi inilah yang ditekankan oleh Presiden Abraham Lincoln bahwa karakter seorang pria ini bisa kita lihat bagaimana kalau dia diberikan kekuasaan. Ibu bapak sekalian, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah dahsyatnya karakter dalam hidup dan kehidupan. Malah kita bisa lebih luas, dahsyatnya karakter dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita akan mencoba ke masalah yang berkaitan dengan definisi karakter. Ibu bapak, menurut KBBI yang dikatakan karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia hidup. Ini adalah pengertian dari KBBI. Kemudian ada Thomas Lickona, lanjut. Nah, Thomas Lickona ini memang pakar ya, pakar di bidang pembentukan karakter, pendidikan karakter. Ini selalu dipakai sebagai acuan kalau kita berbicara masalah karakter. Beliau mengatakan bahwa karakter adalah operative values. Jadi beroperasinya nilai-nilai atau value in action. Sedangkan yang kedua ini bukan Thomas Lickona, cuman saya ikutkan aja slide-nya di sini, bahwa karakter adalah lukisan jiwa. Bahwa karakter adalah nilai yang dicetak dalam perbuatan. Nah, masalah nilai-nilai itu apa? Sebetulnya Thomas Lickona juga ada ya, menyampaikan nilai-nilai yang ada menurut dia. Tapi saya lebih cenderung kepada nilai-nilai yang sudah didesain oleh bangsa ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti di belakang ada. Lanjut. Ini Aristoteles juga memberikan definisi tentang karakter, bahwa karakter yang baik sebagai kehidupan perilaku yang benar. Tindakan benar dalam kaitannya dengan hubungan orang lain dan dengan diri sendiri. Ini Aristoteles ini wajahnya lama-lama kayak Pak Nasar juga. Keren dan ganteng ini ya. Lanjut. Michael Novak mengatakan bahwa karakter adalah campuran dari kebajikan yang diajarkan agama, cerita-cerita, nasihat para bijak, kemudian nalar yang diturunkan melalui sejarah. Jadi banyak sekali pembentuk karakter ini ya yang penting seperti yang saya katakan di depan bahwa karakter ini bersumber dari agama, kemudian dari Pancasila, kemudian yang satunya lagi adalah masalah budaya. Lanjut. Rizal Badudu. Saya yakin bahwa di antara kita ada yang pernah tahu tentang bapaknya Rizal Badudu, Yus Badudu. Pak Hernanto mungkin pernah melihat ya zaman dulu itu di televisi. Beliau adalah pakar bahasa Indonesia. Dan yang paling penting di sini yang ingin saya katakan, yang tahu Yus Badudu berarti sudah tua kayak saya. Karena yang muda-muda kayak Mbak Sri itu saya yakin belum tahu tuh siapa itu Yus Badudu gitu. Tapi Pak Hernanto, saya mohon maaf Pak Profesor Haryadi juga paham tuh Yus Badudu siapa. Juga yang tua, yang perempuan itu juga ada. Saya nggak ngomongin Bu Susi lah tua, masih 52 gitu ya. Tapi paling tidak Yus Badudu itu telah melahirkan Rizal Badudu ini yang menggeluti tentang karakter. Dia di Jakarta ini juga membuat satu sekolahan tentang karakter first, dan beliau mendefinisikan karakter itu keren banget. Saya senang sekali dengan Rizal Badudu ini karena beliau menganalogikan karakter sebagai bunga melati. Bunga melati, ingat ya, bunga melati adalah puspa bangsa. Ya, mungkin kita masih ingat ada 3 bunga yang dibayat menjadi puspa bangsa, itu adalah salah satunya bunga melati.
anggrek bulan, yang satunya saya lupa. Jadi karakter sebagai bunga melati yang terus berwarna putih dan menebar wangi, baik saat hidup, bahkan setelah ajal menjemput sekalipun. Ini keren banget ini ya. Beliau menganalogikan karakter, keren banget gitu. Sehingga bagi kita semua yang umurnya sudah ada gitu ya, diminta kita harus selalu menjaga gitu ya, agar bunga melati ini tetap berwarna putih, menebar wangi, baik saat hidup, bahkan setelah ajal menjemput. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, yang penting kalau kita berbicara masalah karakter yang baik ini ada 3 hal yang tentunya bisa kita pedomani. Yang pertama adalah kita harus mengetahui kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus menghendaki kebaikan. Dan yang terakhir adalah mengerjakan kebaikan. Jadi kita mengetahui kebaikan, menghendaki kebaikan, mengerjakan kebaikan, ini adalah suatu karakter yang baik. Konon katanya, Ibu Bapak sekalian, termasuk Thomas Likona juga Rizal Badudu, beliau mengatakan, kalau kita bicara tentang karakter, itu adalah hal yang positif semua. Jadi nggak ada karakter negatif, karakter jelek itu nggak ada. Jadi karakter yang jelek itu adalah sifat. Jadi kalau yang jelek itu adalah sifat-sifat. Tapi kalau kita bicara masalah karakter, itu adalah hal yang positif. Lanjut. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, jadi pembentuk karakter ini ada 18. Ini adalah bentukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan tentunya saya tidak akan menjelaskan yang 18 ini, tapi ini semuanya kelihatan bagus-bagus banget ya, nggak ada yang jelek ya. Dari religius sampai tanggung jawab itu intinya yang positif-positif semua. Komunikatif, cinta damai, gemar membaca, kreatif, mandiri, semuanya adalah positif. Dan ini saya kira bisa dipelajari sendirilah. Kalau religius apa, jujur itu apa, toleransi apa, itu saya kira kita paham. Tapi yang paling penting di sini bahwa 18 butir ini adalah nilai-nilai pembentuk karakter versi Indonesia. Lanjut. Ibu Bapak, bahwa membangun karakter ini yang penting kita pahami bahwa karakter bukan yang kita bawa sejak lahir. Bukan sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Jadi karakter merupakan bentukan atau tempaan lingkungan, ya. Dan pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral. Tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Dan yang paling penting, Ibu Bapak sekalian, bahwa pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini. Lanjut. Ada satu cerita Ibu sekalian, sebelum saya ke konsep habitus ini, saya pernah cerita ini, ada seorang ibu single parent dari Sulawesi Selatan, dia punya anak 5. Dan alhamdulillah anak 5 ini semuanya menjadi orang semua, orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa, 5-limanya. Kemudian ibu ini sempat dipanggil dan diundang di acara Kick Andi. Kemudian ditanyakan oleh Andi, Ibu, kiat apa yang Ibu lakukan ketika Ibu mendidik putra-putri Ibu, sehingga kelima-limanya bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Kemudian Ibu itu menjawab, saya punya prinsip, Pak Andi, bahwa anak saya ini ketika dia selesai sekolah dasar, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun itu, dia harus sudah khatam Al-Quran. Kebetulan ibunya itu orang Muslim. Kemudian ketika SMP, anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang basicnya adalah agama. Nah, kemudian setelah SMA,
diberikan kebebasan kepada anak-anak untuk sekolah mana yang diinginkan. Nah, dengan 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di SMP plus masa usia dini dia yang kemudian ditanamkan nilai-nilai itu melalui agama, khatam Al-Quran. Setelah SMA ternyata mereka tetap memahami bagaimana kehidupan beragama yang baik dan betul-betul tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Sehingga dengan bekal ilmu yang disampaikan oleh ibunya itu selama 6 dan 3 tahun di SMP, akhirnya membuat warna sendiri bagi anak-anaknya, anak-anak yang betul-betul soleh dan soleha yang akhirnya kemudian bisa menuntaskan pendidikan di universitasnya dengan baik. Itulah salah satu contoh tentang pendidikan usia sejak dini. Karena memang di dalam pendidikan karakter, membangun karakter ini memang seyogyanya dilakukan sejak dini. Selanjutnya ada satu konsep habitus dari Pierre Bourdieu, bahwa dia mengatakan bahwa habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia. Kemudian itu tercipta, kemudian tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama. Jadi berlangsung lama itu ya dimaksudkan kita harus betul-betul bisa menanamkan karakter itu sejak dini. Kemudian mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Ada satu contoh dari konsep habitus ini, lanjut. Ini contohnya, saya mencoba mencontohkan dengan saya sendiri, tapi kita pakai konsepnya Pierre Bourdieu. Dia mengatakan bahwa saya ini sejak kecil sudah terbiasa membaca buku. Dan orang tua saya selalu membawakan buku komik, novel, koran, serta majalah terbaru untuk saya. Dan dikatakan bahwa dunia bacaan adalah dunia yang telah akrab di mata saya. Bahwa sejak kecil sampai dewasa, saya biasa ya membaca buku. Lanjut. Dan kegiatan membaca pun menjadi suatu kebutuhan yang amat penting bagi saya. Kemudian waktu kuliah juga demikian, saya biasa menulis, saya selalu mengikuti kegiatan, dan dari sudut pandang teori Bourdieu, apa yang disampaikan di 5 poin tadi, itu saya ini sudah memiliki habitus sebagai seorang pendidik, karena kita mempunyai habitus membaca, menulis, dan berdiskusi. Di situlah sebenarnya teori ini, dari teori masalah yang berkaitan dengan habitus itu adalah sesuatu yang ditanamkan sejak dini, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Karena karakter tidak bisa kita bina secara instan. Karakter harus kita lakukan secara terus-menerus. Dan dikatakan bahwa membangun karakter adalah never ending process. Jadi proses yang tidak pernah berhenti. Lanjut. Kesimpulannya, Bu, karena ada pesan dari Bu Susi agar disisakan waktu Pak Imam untuk tanya jawab. Mumpung Pak Antono itu belum pergi, dan Pak Nasr juga belum pergi juga gitu ya. Yang nantinya mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, bagaimana menghasilkan 400 juta per bulan, dan juga minum burtirnya itu apakah ada efek samping atau efek ke depan, itu nanti kita tanyakan kepada Pak Nasr. Kesimpulannya Ibu Bapak sekalian, bahwa membangun karakter merupakan upaya tanpa batas. Nah, yang masih punya putra-putri kecil, ini memang kalau bisa kita tanamkan sejak awal. Ya Jeng Sri harus menanamkan ya, mendidik karakter putra-putrinya sejak dini. Dan yang paling penting jangan pernah menyerah untuk mendidik anaknya dengan sesuatu yang positif. Sejak dini yang paling penting sejak dini. Jadi yang kedua bahwa karakter terdiri dari 3 elemen yang tentunya ini yang paling penting untuk kita pahami, bahwa kita harus mengetahui kebaikan, kita harus menghendaki kebaikan dan mengerjakan kebaikan.
Kalau ini sudah tertanam di hati kita, rasanya hidup ini menjadi enak sekali ya. Semua serba baik, teman-temannya baik semua, keren gitu katanya. Dan menjadi harapan kita bahwa kita semua juga selalu memiliki habitus karakter. Habitus karakter dan habitus riwe, ini yang paling penting. Kemudian yang lebih penting lagi, ini yang nomor 4, kita harus mampu menjaga agar puspa bangsa tetap harum. Di masa muda, di masa tua, kalau kita melihat analogi dari bukan Rizal Ramli, ya, keliru Rizal Ramli, Rizal Badudu, bahwa kita harus selalu berupaya bahwa bunga melati ini tetap harum, tetap putih, ketika kita masih hidup maupun kita nanti sudah mati. Kalau sudah mati itu ceritanya begini, wah ini keren ini. Pak Imam udah lewat tapi harum baunya. Ibu bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya.